enterprise itu memiliki skup yang sangat luas. Berarti boleh dibilang bahwa ya kalau organisasi mau bertahan lebih lama Oh, gitu ya, disarankan menggunakan enterprise architecture. Bukan disarankan, diwajibkan. Tentang AI governance nih Pak. Iya, Nah, betul. boleh spill sedikit ya Pak, AI governance itu seperti apa Pak? Jadi AI governance sebetulnya secara makro bagaimana memastikan pemanfaatan AI memberikan dampak yang besar bagi organisasi kita. Halo rekan IT profesional, selamat datang kembali di acara IT Prosap. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman, yaitu Direktur Enixindo Jogja. Wah, ini jarang-jarang nih kita punya pembicara yang sangat sulit banget nih nemuin waktunya gitu. Saya perkenalkan, ini adalah Pak Andi Yuniantoro, Ya, terima kasih Mas Direktur Ari. Enixindo Jogja. Apa kabar Pak Andi? Baik Pak Ari. Gimana Pak keliling di Indonesia nih? Ya, untuk Indonesia lebih baik saya pikir tidak ada yang capek untuk dilakukan. Luar biasa semangatnya Pak Andi nih Ya. untuk Indonesia Pak. Ya, betul. Oke Pak, ini kita bincang-bincang tentang enterprise arsitektur ya Pak. Ya, Nah oke. Bapak Andi kan ya kalau saya perhatikan banyak banget Pak Andi tuh ngomongin tentang arsitek gitu ya Pak. Kan kayaknya Bapak tuh passion di arsitek gitu Iya, ya Pak. betul. Nah pertanyaannya nih Pak, nih apa sih masalah yang bisa timbul nih Pak kalau perusahaan atau organisasi tidak menggunakan enterprise arsitektur Pak? Ya, permasalahannya akan timbul itu jelas, yaitu faktor kegagalan terhadap proses transformasi digital. Itu adalah permasalahan yang besar menurut saya, karena tidak ada satupun organisasi di dunia ini ya yang tidak melakukan transformasi digital. Bahkan kalau kita mengambil kutipan dari Satya Nadella bahwa setiap perusahaan akan menjadi digital company pada waktunya. Artinya perusahaan-perusahaan ataupun organisasi apapun, pemerintahan maupun non-pemerintahan, otomatis melakukan transformasi digital. Maka masalah yang akan timbul dalam melakukan transformasi digital itu adalah terjadinya kegagalan jika tidak memanfaatkan enterprise architect. Fatal juga ya Pak? Sangat fatal, menurut saya sangat fatal, karena memang transformasi itu selalu didirect oleh adanya vision yang clear, visi yang clear yang kemudian diterjemahkan menjadi komponen-komponen berikutnya sampai ke teknologi. Jadi teknologi itu adalah sesuatu yang paling ujung Mas Hari. Jadi orang salah kaprah bahwa transformasi digital adalah teknologi first, padahal ya bukan. Tapi bagaimana cara kita menggambarkan, mendokumentasikan semua tadi terkait mulai dari vision, kadang orang tidak bisa mendokumentasikan. Memiliki ide satu hal, tapi mendokumentasikan keinginan dan visi sampai nanti diimplementasikan lebih penting. Bahkan kita kan sering kadang punya joke bahwa ide itu murah, yang mahal eksekusinya. Nah, Oke Pak Andi, kalau ngelihat dari resikonya kan gagal ya Pak, kan Ya. gede banget nih Pak. Nah, mengapa TOGAF Pak layak untuk dipilih untuk bisa membuat enterprise arsitektur Pak? Ya, TOGAF itu memiliki yang namanya ADM, atau istilahnya bahasa Indonesianya adalah metode pengembangan arsitektur. Di situ kita bisa melihat komponen yang begitu detail untuk diimplementasikan. Kalau kita bicara masalah arsitek, itu kan biasanya bicara di tataran high level, Mas Hari. Tapi TOGAF itu punya yang namanya ADM, yang begitu detail dan fokus sampai ke tahapan implementasi. Dan apalagi nih, TOGAF 10 sudah sangat menarik. Kenapa? Karena tahapan atau metode tadi sudah tidak lagi menjadi suatu urutan proses. Jadi kan antara organisasi A, B, dan C tentu tidak sama kondisinya. Mereka bisa mengambil fase-fase yang mereka inginkan sekarang. Jadi artinya tidak selalu dimulai dari fase 1, 2, 3, dan selanjutnya. Jadi TOGAF akan menjadi suatu pilihan yang sangat relevan pada saat ini karena memiliki ADM yang begitu detail dan fokus levelnya adalah di enterprise. Kira-kira itu Mas Ari. Oke Pak, wah menarik nih Pak tentang TOGAF. Nah, fungsinya sendiri itu kan bagus ya Pak. Nah, bagaimana sih sebetulnya TOGAF itu diimplementasikan atau digunakan Pak oleh organisasi seperti pemerintahan? Oke, pemerintahan kan tentu highly regulated Mas Hari. Artinya tidak boleh ada suatu tindakan, aksi, apapun tanpa ada regulasi. Masih ingat dong waktu kita zamannya COVID dulu, pemerintah sepertinya
belum bergerak cepat? Iya, karena regulasinya belum ada. Maka dibuatlah suatu regulasi baru pemerintah bisa aksi. Pun sama dengan arsitektur, pemerintah kita dengan yang namanya SPBE sejak tahun 2018 merupakan sebuah fase ataupun transformasi digital pemerintahan yang kita kenal di versi pemerintah yang namanya SPBE tadi. Dan apakah mengimplementasikan arsitektur? Ya, jawaban saya adalah iya. Maka kita kan mengenal adanya Perpres 132 tahun 2022 tentang arsitektur SPBE merupakan adaptasi yang nyata dari framework TOGAF yang kita kenal atau yang kita akan pelajari berikutnya. Oke, berarti digunakan juga ya Pak oleh pemerintah atau apa namanya enterprise arsitektur ini ya Pak? Pasti, enterprise arsitektur pasti digunakan oleh pemerintah dalam perspektif adaptasi terhadap regulasi yang ada. Oke. Pasti. Nah ini saya agak mau tahu sedikit Nah. nih Pak. Pak Andi kan banyak nih Pak berkiprah tentang SPBE nasional nih Iya, Pak. betul. Nah menurut Pak Andi nih bagaimana sih level atau kebermanfaatannya enterprise arsitektur di level SPBE atau seperti apa sih yang Bapak bisa gambarkan? Iya, kita harus memahami bahwa enterprise arsitek itu bukan sekedar menggambar ya, bukan sekedar mendokumentasikan. Ada 3 fase yang paling utama Mas Hari dalam arsitektur. Yang pertama adalah menggambar masa depan, kemudian menggambar kondisi existing atau current, kemudian kita bisa melihat gap antara current dan target yang kita mau, kemudian kita membuat plan, kemudian kita mengeksekusinya. Nah, tahapannya kan cukup panjang, ya. Dan negara kita saat ini dengan kalau mungkin Mas Hari melihat sebuah berita hari Senin yang lalu, Pak Presiden meresmikan yang namanya INA Digital, ya, dengan supporting dari Kemenpan dan juga Kementerian BUMN. Saya pikir itu adalah sebuah implementasi dari target arsitektur yang didesain oleh SPBE itu sendiri, yaitu adanya keintegrasian. Ya, walaupun memang tentu keintegrasian itu kan menjadi satu jalan yang panjang yang tidak cepat kita bisa wujudkan. Apakah benar-benar terintegrasi seluruh proses bisnis, apakah keintegrasian data, apakah mungkin keintegrasian di level interface saja. Jadi saya menilai SPBE kita saat ini tentu berproses Mas Hari. Kalau saya bilang gagal, enggak juga. Tapi kita berproses untuk bisa secara baik menerapkan enterprise architect di dalam digitalisasi pemerintahan kita. Berprogres pasti. Oke, jadi boleh dibilang bahwa arsitektur itu juga sangat bermanfaat ya Pak di industri atau organisasi seperti pemerintahan ya Pak. Sangat bermanfaat. Jawaban saya jelas sangat bermanfaat. Oke. Bagaimana kita bisa mendokumentasikan masa depan? Oke, Pak, kalau itu kan tadi pemerintahan ya Pak. Nah kalau menurut Pak Andi nih, apakah TOGAF ini cocok untuk semua industri Pak? Ya, dengan kata-kata enterprise itu jelas tidak memberikan kotomi bahwa enterprise architect itu hanya untuk Pemda ataupun oleh institusi tertentu ya. Enterprise itu memiliki skup yang sangat luas. Artinya sebuah sistem yang berinteraksi terhadap suatu tujuan. Itu semua sudah dikatakan enterprise gitu. Jadi siapapun organisasi yang terdiri dari 1 atau bahkan 2 orang saja yang memiliki suatu tujuan tertentu yang bergerak atas dasar sistem, itulah yang namanya enterprise. Jadi semua organisasi kalau di negara kita, baik pemerintahan, BUMN, swasta, rumah sakit, perbankan, jelas dong yang punya future oriented harus punya enterprise architect. Siapa yang tidak punya future oriented sekarang? Siapa yang tidak ingin bertahan hidup lebih lama? Siapa yang tidak mau memiliki daya saing yang hebat? Siapa yang tidak mau unggul? Semua organisasi, semua manusia pasti menginginkan hal itu. Berarti boleh dibilang bahwa ya kalau organisasi mau bertahan lebih lama gitu ya, disarankan menggunakan enterprise architect. Bukan disarankan, diwajibkan. Wajib ya Pak. Iya. Sekarang eranya data ya Pak Andi. Iya. Nah bagaimana TOGAF atau enterprise arsitektur ini Pak bisa beririsan dengan data governance Pak? Ya. Data governance ya, kalau kita bicara masalah data governance, secara data governance sebetulnya agak sedikit direlatekan dengan yang namanya arsitektur secara makro ya. Kalau kita melihat dari komponen enterprise architect sendiri kan ada yang namanya vision, proses bisnis, dan teknologi.
Di teknologi sendiri itu ada 3 komponen, yaitu yang namanya data, kemudian aplikasi, kemudian adalah infrastruktur. Jadi kalau kita bisa bicara, data adalah bagian dari enterprise architecture. Bahkan menjadi suatu part yang memang komponen terpisah sendiri. Ada yang namanya arsitektur data. Jadi memang irisannya bukan lagi irisan, tapi bagian. Jadi kalau Anda berbicara tentang enterprise architect, pasti bicara tentang arsitektur data. Di mana fokusnya tentu adalah bagaimana komponen data itu terbentuk, apa saja, dan bagaimana data itu mengalir dari satu komponen-komponen dalam organisasi tersebut. Itu saya tidak menyebut irisan, tetapi saya lebih condong komposisi. Jadi memang bagian dari. Itu lebih tepat sih. Oke, apakah itu artinya dengan menggunakan TOGAF dan juga implementasi data arsitektur itu bisa membantu organisasi dalam hal pemenuhan terhadap regulasi PDP, Pak? Wah, ini menarik banget ya. PDP ini Oktober 2024 besok diterapkan loh Mas Hari. Nggak main-main loh. Siapa yang mau dipenjara 4 tahun? Siapa yang mau didenda 4 miliar? Ya, satu hal memang kita mesti patuh sama regulasi. Tapi kalau kita berpikir lebih besar dari itu, trust customer, trust warga itu menjadi jauh lebih penting. Artinya PDP memiliki 2 mata sisi, yaitu sisi terhadap kepatuhan regulasi untuk bagaimana negara hadir dalam melindungi data pribadi warganya. Namun bagi organisasi sendiri memastikan bahwa tingkat kepercayaan dari customer, warga atau masyarakat juga akan tinggi. Nah, seperti yang saya bilang di pertama tadi, pada saat kita mendesain arsitektur data berbasis enterprise architect TOGAF ini, kalau sudah menyertakan PDP sebagai salah satu targetnya, ya kita akan melahirkan arsitektur yang sudah punya DNA PDP. Wah, ini menarik Mas Hari. Kalau menempelkan itu kan bukan DNA. Ya, jadi kalau Anda mendesain arsitektur enterprise sudah included by design, PDP by design, otomatis arsitektur kita sudah memiliki DNA PDP. Jadi akan sangat menarik mendesain enterprise architect, khususnya arsitektur data, dengan menyertakan PDP di dalamnya. Oke, berarti bisa sekalian jalan ya Pak? Sekalian jalan. Oke. Index Sino Jogja kan saya dengar nih Pak, Pak Andi sedang dan kita akan melakukan yang namanya tentang AI governance nih Pak. Iya, betul. Boleh spill sedikit ya Pak, AI governance itu seperti apa Pak? Ya, saya sendiri secara pribadi menangkap bahwa masa depan dunia ini akan tidak lepas dari yang namanya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan akan masuk ke setiap sisi kehidupan kita, baik kehidupan bersosial maupun kehidupan berekonomi, dalam kita konteksnya berorganisasi profit maupun non-profit gitu ya Mas Hari. Nah, tentu ada suatu hal yang perlu kita bijaksana dalam implementasi AI. Ya, kalau kita bicara AI governance itu kan sebetulnya bagaimana pengawasannya, ya kan, bagaimana ngerem sama ngegasnya AI, supaya jangan kebablasan juga, jangan juga kelambatan. Ya, jadi AI governance itu berorientasi kepada pendefinisian apa sih tujuan AI kita implementasikan dalam organisasi kita, kemudian siapa yang bakal mengeksekusi, resiko-resiko apa yang akan kita hadapi dan kita juga mitigasi, dan yang terakhir pasti adalah benefit apa yang kita mau peroleh. Nah, ini kan tentu sangat terkorelasi dengan yang namanya etika, Mas Hari. Ya, jadi dalam artian kalau kita melihat peraturan pemerintah yang ada saat ini tentang AI adalah bagaimana membangun atau siapapun yang mengimplementasikan AI harus memiliki etika. Itu yang kita sebut dengan AI governance. Jadi AI governance sebetulnya secara makro bagaimana memastikan pemanfaatan AI memberikan dampak yang besar bagi organisasi kita. Jangan cuman ChatGPT aja, atau jangan cuman mengcrop yang background-nya hilang saja. Oke, Pak, kalau misalnya ngomong gini Pak, ya perusahaan ya implementasi AI aja gitu. Kayaknya kita nggak perlu deh AI governance. Menurut Pak Andi gimana? Ya, apa resikonya Pak? Ya resikonya gampang lah. Mas Hari bisa nyetir mobil kan? Ya. Mobilnya nggak ada remnya gimana? Itu aja. Nabrak. Ya sudah. Analoginya sesederhana itu aja. Jadi
Kalau Anda tidak punya governance, ibarat kata Anda nyetir mobil nggak ada remnya. Silahkan, apa yang akan terjadi silahkan Anda bayangkan sendiri. Bisa mencelakakan diri sendiri, bisa menyalahkan orang lain, yang pasti merugikan Anda, dan yang pasti adalah Anda nggak mendapat manfaat dari apa yang Anda pakai. Jadi kunci dari governance adalah memastikan ketermanfaatan terhadap apa yang Anda gunakan. So kalau Anda tidak pakai governance, maka otomatis Anda tidak dapat kepastian manfaat dari apa yang Anda gunakan. AI dalam hal ini, mobil dalam hal itu, dalam analogi yang saya tadi lakukan. Oke, menarik banget nih Pak tentang enterprise arsitektur gitu ya. Nah, kita di sesi terakhir nih Pak, untuk buat teman-teman IT Pro nih Pak, Ya, betul. gitu ya. Apa sih Pak saran dari Pak Andi nih terkait dengan enterprise arsitektur pada organisasinya? Oke, kebanyakan orang memandang enterprise architecture adalah sebuah dokumen statis. Ini yang harus kita bongkar paradigmanya. Enterprise architect itu adalah sebuah hal yang dinamis, Mas Hari. Karena apa? Perubahan itu merupakan nafas kehidupan. Kemarin sama sekarang tidak sama. Kita sudah berubah. Bahkan detik yang lalu pun kita sudah tidak sama. Artinya, pesan saya adalah pada saat Anda sudah memiliki enterprise architect dalam konteks dokumen, gitu ya, dalam konteks penggambaran masa depan, masa lalu, dan menjadi panduan dalam perencanaan dan transformasi, teruslah melakukan suatu updating. Karena perubahan itu dinamis di setiap lingkungan yang Anda jalani. Baik Anda mengubah divisi Anda, tiba-tiba ada teknologi baru, atau ada tiba-tiba pemimpin baru, ada mutasi baru. Apalagi nih, kira-kira Oktober Pak Presiden baru dilantik. Visi misi beliau tentu tidak sama dengan visi misi Pak Jokowi pada fase sebelumnya. Kementerian lain kemungkinan akan memiliki menteri-menteri yang baru, walaupun ada fase keberlanjutan dan seterusnya. Nah, hal-hal yang berubah itu menuntut adanya dinamisasi terhadap enterprise architect. Jadi, jangan memandang enterprise architect sebagai barang statis, tapi ini adalah barang dinamis yang selalu up to date. Oke Pak Andi, terima kasih atas diskusinya, menarik banget Pak. Nanti kita akan bahas lagi Pak terkait dengan enterprise arsitektur lagi mungkin lebih dalam, dan juga topik-topik governance yang lainnya Pak. Berikut bincang-bincang kita dengan CEO Inixindo Jogja, para IT Pro. Kita akan kembali di sesi berikutnya dengan Pak Andi yang akan membahas banyak topik-topik yang lainnya Pak. Ketemu lagi di ITIS ProSub berikutnya bersama saya Ristiadi, ITIS ProSub Certified Competent Successful.